Halo semua, selamat datang di channel Dosen Informatika. Pada video berikut, kita akan belajar tentang array list. Kita akan memahami array list dan cara menggunakannya. Array list di Java selain array juga bisa menggunakan array list untuk menyimpan data lebih dari satu. Jadi, array list adalah Java class yang digunakan untuk menyimpan data atau kumpulan data yang lebih dari satu. Isi dari array list itu biasanya juga berurut. Array list adalah kelas juga dan didefinisikan pada Java libraries. Kita bisa menggunakan Java util nanti. Kita dapat menyimpan segala jenis objek dalam array list. Misalnya ada kita punya array list, mylist, add mata kuliah. Dan untuk menampilkan atau melihat isi dari list kita bisa menggunakan perintah get ini, function get 0 misalnya. Array list, kalau secara umum kita menggunakan konstruktor membuat daftar kosong dengan kapasitas awal 10. Jadi kalau kita tidak definisikan isi dari array listnya, secara otomatis dia akan bisa menampung 10. Sama seperti array, juga bisa kita gunakan size untuk ukuran dari array list. Untuk menambahkan objek, kita bisa menggunakan perintah boolean add seperti ini. Dan untuk melihat isi dari sebuah array list, kita gunakan get dan indeksnya. Berikut kita akan lihat contoh penggunaannya. Jadi kalau kita tidak tahu apa array list, kita bisa import dulu Java util all. Jadi semua yang ada di util ini akan di load pada saat kita compiler nanti menggunakan Java util ini. Contohnya seperti ini. Setelah kita import, kita bisa mendefinisikan array list. Misalnya kita punya array list hewan, misalnya sama dengan new array list. Ya, nanti untuk melihat jumlah hewan, kita bisa lihat hewan.size. Untuk menambah isinya, kita bisa perintahkan hewan add kucing, add anjing, add kelinci, dan seterusnya. Kalau kita tidak mau menggunakan Java util all, kita juga langsung bisa mengimport array list. Jadi kita hanya import khusus array list ini. Nah, pernyataan import memberitahu compiler Java kemana harus mencari jika tidak menemukan definisi kelas di direktori lokal. Jadi kita akan memberitahukan compiler untuk menemukannya di library Java util ini. Untuk memulai sebuah array list, kita bisa menggunakan perintah konstruktor seperti ini, array list dengan new array list. Ada beberapa konstruktor yang tersedia. Array list konstruktor awal dengan kapasitas 10, ya, tapi bisa juga kita definisikan misalnya berapa inisialisasi yang bisa ditampung oleh array list tersebut, ya. Kalau seperti ini berarti kita mempunyai konstruktor dari koleksi yang lain. Menggunakan array list size. Jadi untuk mengetahui ukuran array list bisa juga seperti tadi, di array kita gunakan length, kalau di sini kita gunakan size. Jadi size ini akan mengembalikan nilai integer untuk mengetahui berapa batas maksimum dari array list tersebut. Untuk menambahkan data baru, kita gunakan perintah add. Jadi misalnya gini, hewan add kuda. Jadi kita bisa tambahkan ke array list yang sudah ada data baru kuda, ya. Atau objek juga bisa kita tambahkan menggunakan perintah objek seperti ini, ya. Objek bisa dari berbagai jenis kelas ataupun misalnya string, file, input stream, dan sebagainya. Untuk mengetahui informasi array list pada posisi tertentu, kita bisa menggunakan get. Digunakan indeksnya. Nah, misalnya gini, misalnya seperti ini. Kalau kita mempunyai sebuah array list hewan, jadi untuk mengetahui isi posisi pertama, kita gunakan get 0. Nanti nilainya akan kita gunakan ke x ini.
Berikutnya kita akan menambahkan beberapa contoh menggunakan release ini.